Para sahabat, hari-hari ini wacana tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menghangat kembali setelah jeda tahun 2020, jeda tahun 2019 sudah sangat ramai. Dan ini biasa kalau ada pro dan kontra. Di negeri-negeri lain itu pemindahan ibu kota itu juga hal yang biasa. Dan pasti perebutan pro dan kontra itu juga hal yang biasa. Kalau orang-orang Jakarta umumnya menolak karena mereka sudah mapan. Sebaliknya orang Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, sangat senang menerima. Meskipun di sana juga ada diskusi yang kritis, terutama nanti setelah ke depan itu ya, konsekuensi buruk yang itu bisa ditimbulkan. Saya sebagai orang daerah, sebagai orang pinggiran, dan pembelajar tentang pemerintahan, saya mendukung pemindahan ibu kota ini. Sekaligus juga menantang para penantang, menantang para penolak pemindahan ibu kota. Saya ingin mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ini bukan sekedar efisiensi dan efektivitas uang 400 triliun. Bukan itu. Tetapi kita harus meletakkan pada kerangka state making, pembuatan negara dan bahkan juga government making. Saya akan berbicara tentang tema pemindahan ibu kota ini dalam kerangka formasi negara. Bukan soal banjir, kemacetan, kekumuhan, ya, yang itu butuh ditangani dengan uang 400 triliun, bukan itu. Ya. Formasi negara ini saya melihat ada hubungan ironis dan kontradiktif antara tiga subjek, desa, kota, dan negara. Secara sosiologis historis, desa itu membentuk negara. Sebagaimana negara juga menciptakan desa. Desa itu sebagai batu landasan. Artinya ya kekuatan-kekuatan lokal, desa, kesatuan masyarakat hukum lokal itu diintegrasikan ke dalam tubuh negara. Tetapi tidak berhasil, kecuali menghisap. Sebaliknya, desa itu sebenarnya juga bisa menjadi batu penjuru bagi negara. Negara penetrasi ke berbagai pelosok wilayah, entah untuk keamanan maupun untuk pelayanan dan perlindungan. Tetapi yang terjadi bukan itu. Pembangunan masuk desa bukan memajukan dan memperkuat desa, tetapi malah justru melemahkan. Ini hubungan yang ironis ya. Antipod, desa itu antipod negara. Negara malah justru memusuhi. Jadi desa membentuk negara, negara memusuhi desa. Bukan sebagai batu landasan dan batu penjuru, tetapi yang terjadi justru batu loncatan dan batu sandungan. Batu loncatan itu artinya negara itu pengen masuk ya, kepada individu-individu, pada komunitas yang ada di desa itu dengan memperalat desa, memanfaatkan desa. Jadi bukan dengan pemerintahan langsung, tapi dengan pemerintahan tidak langsung. Ketika ini desa itu tidak menjalankan seperti yang diharapkan negara, maka desa itu dianggap sebagai batu sandungan atau sebagai hambatan. Ya, kita bisa belajar pada banyak literatur, yaitu kan misalnya James Scott. Ini desa ini ya, ini punya tradisi untuk punya seni dan tradisi untuk tidak mau diperintah. Ya tetap dijalankan, tetap budiman berbagai banyak perintah itu. Tetapi sering tidak seperti yang dikehendaki karena perintah dari atas itu cenderung sangat aturan banget, sangat teknokratik ya, sangat birokratik. Sehingga ya disiasati gitu. Ya.
Itu satu sisi. Sisi yang lain, negara itu menciptakan kota. Kota itu pusat peradaban, pusat kekuasaan, pusat modal, pusat perdagangan, pusat industri, juga pusat pembentukan kewarganegaraan atau citizenship. Ya. Jadi kota itu dibangun oleh negara. Kalau desa itu pasti alamiah lah, itu dibentuk oleh asosiasi manusia sebelum ada negara. Tapi begitu negara dibentuk, dibangun, pasti dia membentuk kota. Kota itu di satu sisi dia melakukan penghisapan, eksploitasi terhadap desa. Hasil bumi, tenaga kerja murah dari desa, itulah yang disebut dengan urbanisasi. Jadi urbanisasi itu membentuk kota, kemudian memindahkan orang desa ke kota, kemudian kalau kotanya sudah sumpek, sudah meledak, lalu perluasan kota. Ya. Dan setelah kota itu menjadi besar, menjadi raksasa, menjadi kuat, menjadi pusatnya pusat tadi, maka dia mengatur, mengendalikan, mendominasi negara. Ya, jadi di antara tiga ini, lalu yang paling kuat malah justru kota. Kota ini ya menjadi sentrum kapitalisme global. Jadi itulah yang kemudian dia menjadi kuat. Jadi dia lebih berorientasi pada kapitalisme global yang besar di belahan dunia. Dan dia meminta negara itu untuk memenuhi permintaan kota itu. Ya, jadi dalam kerangka hubungan yang ironis ini, kita melihat Jakarta. Jakarta itu bukan hanya DKI, bukan hanya gubernur, ya, bukan hanya ibu kota, gitu. Tapi dia telah tumbuh menjadi negara, atau saya sebut negara Jakarta. Segala-galanya ada. Kapitalisme global ada di sana. Urbanisasi ada di sana, bahkan telah melalui perluasan. Kekuasaan di sana, ekonomi politik di sana, segala macam ada di Jakarta. Sehingga dia menjadi besar dan juga bisa dianggap sebagai kelebihan beban. Jakarta itu warisan kolonial yang punya ciri khas sentralistik, birokratik, dan seterusnya. Dan dia berkombinasi dengan kapitalisme, urbanisasi. Sehingga dia menjadi raksasa dan kemudian dia meminta negara itu untuk membantu Jakarta. Mengatur, mendominasi, ya. Jadi mulai dari ya soal pembentukan lembaga-lembaga ekstra negara, pembentukan otoritas yang berkaitan dengan uang, dengan modal, gitu. Yang dalam literatur disebut sebagai negara pengatur, itu karena tuntutan Jakarta, tuntutan kapitalisme global. Ya, jadi itu otoritas-otoritas itu tidak mencerminkan kedaulatan rakyat, tidak merupakan permintaan orang pinggiran, orang daerah. Tapi ini desakan kapitalisme global yang menyatu dalam negara Jakarta. Jadi melihat Jakarta bukan sekedar kemacetan, banjir, kumuh. Itu iya, itu pasti. Tapi itu semuanya adalah dampak ini tadi. Dia menjadi besar, menjadi raksasa, berbagai hal ada di sana. Dan banjir macet itu konsekuensi. Itu hanya istilahnya, hanya akibatnya. Tetapi yang paling penting adalah itu tadi, pembentukan negara Jakarta itu. Ya, yang di satu sisi dia mengeksploitasi desa, di sisi lain dia mendominasi negara. Jadi ini sekali lagi ya, ini bukan soal uang 400 triliun. Dan saya melihat terobosan gebrakan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota ini, itu bukan sekedar inovasi, ini reform. Ini reformasi. Uang 400 triliun itu tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi Jakarta. Yang kata-kata orang itu, yaitu tadi kemacetan, banjir, dan sebagainya. Dan saya sebagai orang lokal, orang pinggiran ya, untuk apa 400 triliun diberikan pada Jakarta? Ini kan konyol. Dia mengatur
negara, tapi juga merampas uang negara juga gitu. Lebih baik 400 triliun ini diberikan pada daerah, pada NTT, pada Papua, dan provinsi-provinsi yang lain. Dan di dalam ini kita bisa memahami ya, mengapa ada pro dan kontra. Orang Kalimantan Timur pro, saya juga pro. Tapi orang-orang Jakarta umumnya menolak. Dan argumentasinya itu teknokratik. Tentu ekonomi politik juga karena mereka dirugikan. Ada orang mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ini mengkonfirmasi bahwa Jokowi telah gagal membangun Jakarta. Ini bukan soal kegagalan, tetapi omongan itu adalah interest, kepentingan orang itu untuk mengatur, mendominasi, dan merampas negara. Agar uang 400 triliun itu nanti dicurahkan untuk memperbaiki Jakarta. Mereka pengen mempertahankan negara, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota. Dan kalau Jakarta itu ada masalah-masalah ya seperti kemacetan, seperti banjir itu, lalu mereka meminta uang negara untuk memperbaiki. Saya nggak mau itu, ya. Jadi ya itu harus dilawan, itu harus ditantang. Jadi ini bukan persoalan uang, ya. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur pernah berujar bahwa ya demi kepentingan negara, ya uang itu bukan masalah. Ya uang itu harus ada. Saya jadi paham juga ya. Kita itu membangun apapun bisa kok. Membayar gaji pegawai tiap bulan, tiap tahun itu sudah nggak bisa dihitung lagi. Ini kalau 400 triliun untuk pemindahan ibu kota itu kecil. Dan itu bukan persoalan uang itu kok. Ya. Kalau teknokrat, ya kan pikirannya uang. Bagaimana uang itu sama juga dulu ketika teknokrat Orde Baru itu ketika mau membangun infrastruktur ya karena efisiensi uang itu hanya dipusatkan di Jawa dan kota-kota besar. Karena dengan membangun infrastruktur jalan di Jawa dan di kota besar itu akan ada economic return, akan ada pengembalian ekonomi. Gitu. Sebaliknya kalau membangun jalan itu di pelosok itu tidak ada pengembalian ekonomi, itu sehingga disebut sebagai inefisiensi. Jadi paradigma itu sangat kuat dan itu tidak adil. Sementara di Jawa di kota besar dibangun lalu di pelosok tidak dibangun. Ya, itu namanya problem ketidakadilan. Jadi artinya kita memandang segala hal ya jangan semata-mata uang, jangan semata money driven, jangan semata-mata efisiensi gitu. Ya, sekali lagi ini bukan persoalan bagaimana harus menginovasi Jakarta, tapi ini harus meninggalkan negara Jakarta untuk membuat negara baru. Ini persoalan state making. Ya. Jadi artinya ya nanti kekuasaan itu tadi yang sudah menggumpal segala macam di Jakarta ini harus digerogoti, dipindahkan ke Kalimantan Timur. Sehingga nanti ini antara pusat ibu kota dengan kapitalisme global ini agak disapih lah, dipisahkan gitu. Ya supaya nanti orang-orang Jakarta itu lebih banyak bermain dengan modal saja gitu ya, atau nanti biarkan mereka berpikir tentang kota sosial, ya biarkan mereka menggunakan uang mereka sendiri untuk memperbaiki kota Jakarta. Tapi ini sebagian kekuasaan ekonomi politik dipindahkan ke Kalimantan Timur dalam rangka untuk state making, the new state making, pembentukan negara baru yang tentu bisa berbeda jauh dengan Jakarta sebagai warisan kolonial. Ya. Sekaligus juga kita membuat government making, ya. Membuat pemerintah baru itu, yang barangkali nanti spirit nilai kedaulatannya akan lebih kuat, ya. Ketimbang kalau kita berhadapan dengan terus-menerus pemerintah ini berhadapan dengan kapitalisme global di negara Jakarta. Tentu nanti di Kalimantan Timur akan ada banyak konsekuensi, itu pasti. Pasti ada kapitalisme yang masuk ke sana, pasti akan ada peminggiran terhadap orang lokal, orang pribumi, desa, dan sebagainya, itu pasti. Dan karena itu, ya ini harus disiapkan.
Jadi tidak hanya euforia, tidak hanya kegembiraan, tetapi kekuatan lokal ini juga harus banyak berbicara. Ruang-ruang negosiasi harus dibuka secara bermartabat agar penghisapan, penggumpalan, menumbuhkan raksasa seperti DKI itu, ya, yang warisan kolonial dan dibentuk oleh kapitalisme global itu tidak terulang di Kalimantan Timur, di ibu kota baru, terutama di Penajam Pasir Utara. Tentu ada banyak tantangan dan tantangan itu akan kita sambut, ya. Dan peringatan teman-teman aktivis di Kalimantan Timur juga sudah muncul. Tetapi ini keputusan besar untuk reform, untuk state making itu lebih penting daripada sekedar menginovasi Jakarta. Dan itu memang harus diwujudkan. Terima kasih.